Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya keadaan setiap kita dahsyat dan luar biasa, amin. Keadaan kita semuanya sehat, tentunya dalam sukacita di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama belajar, kita akan sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah persiapkanlah dirimu. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah persiapkanlah dirimu. Ya. Pesan Tuhan ini sangat menarik untuk kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Untuk kita sama-sama pelajari ya. Karena saya sangat yakin dan percaya di depan sana ada perkara-perkara yang dahsyat. Ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Ya. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu. Pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk kita mempersiapkan diri? Itu pertanyaan buat setiap kita semuanya. Kapan waktu terbaik untuk kita mempersiapkan diri? Mungkin ada yang berkata minggu depan. Bulan depan, tahun depan. Ya. Saya mau sampaikan jawabannya adalah sekarang Bapak Ibu. Jawabannya adalah waktu sekarang. Jawabannya adalah saat ini. Jawabannya adalah ketika Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam kehidupan setiap kita. Artinya gini, artinya jangan sampai kita menunda-nunda. Artinya jangan sampai kita mengulur-ngulur waktu lagi. Waktunya adalah sekarang. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Kita akan sama-sama melihat bagian ini Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Judul perikop Alkitabnya adalah nasihat dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Penekanannya di ayat 21 ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, perikop ini berisi tentang nasihat-nasihat yang sangat penting yang Paulus sampaikan kepada Timotius dalam tugas pelayanannya. Ya, kita bisa melihat Paulus dalam ayat ini Bapak Ibu ya, Paulus memberikan sebuah gambaran tentang perabot di dalam sebuah rumah yang besar. Yang pertama dijelaskan dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang kedua adalah untuk maksud yang kurang mulia. Mari kita renungkan nih Bapak Ibu. Ya, Paulus tidak menjelaskan mana yang lebih layak. Paulus tidak menjelaskan mana yang lebih mulia dari semua perabot yang tercatat di dalam ayat ini. Namun Paulus memberikan sebuah kunci yang dapat kita lihat bersama-sama. Apa kuncinya? Untuk bisa dikatakan sebagai perabot yang mulia, kuncinya adalah harus bersih. Alkitab mengatakan harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi bukan nilainya. Ada standar yang ternyata yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai kuncinya. Harus bersih Bapak Ibu. Nah kita sama-sama belajar ini. Perabot yang disebut adalah menggambarkan tentang kehidupan manusia. Yang penuh banyak kekurangan.
Kalau Tuhan mau fungsikan, kalau Tuhan mau gunakan, harus bersih. Hidup kita harus bersih. Katakan amin Bapak Ibu. Ini sama-sama kita belajar dan tangkap ini Bapak Ibu. Tuhan gak main-main dengan kita. Ya. Seperti yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu di dalam inti pesan Tuhan ya. Saya akan bacakan bagian awal saja Bapak Ibu. Bahwa Tuhan yang sampaikan gini. Bahwa banyak orang percaya yang sebetulnya di hati kecilnya rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi enggan atau tepatnya tidak tahu cara mempersiapkan diri. Bahkan atau tidak yakin. Nah kita mau belajar jujur. Ya, jika kita tidak tahu cara untuk mempersiapkan diri, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Datang sama Tuhan, betul ya? Nanya, gitu ya. Kita tidak perlu gengsi datang sama Tuhan. Yang diperlukan adalah kerendahan hati untuk datang sama Tuhan, untuk nanya. Jangan sampai ada keengganan hati untuk datang sama Tuhan. Itu masalah yang terjadi kalau kita enggan. Kita nggak mau datang sama Tuhan, mau nanya, Tuhan gimana caranya, saya tidak tahu. Saya percaya waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan kasih tahu caranya kok. Berperang aja Tuhan ajarin, betul nggak? Pak Ishak sampaikan satu hal Bapak Ibu, berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Ini yang Pak Ishak sampaikan, menjaga hidup tetap bersih. Bagian ini perlu kita renungkan berulang-ulang. Karena kata menjaga itu ada pengorbanan yang kita lakukan. Bukan hari ini bersih, besok tidak. Besok lagi bersih, besok tidak. Menjaga itu ada pengorbanan yang kita lakukan. Nah hari ini Bapak Ibu, pagi ini kita tidak akan panjang lebar Bapak Ibu. Kita akan belajar satu hal juga Bapak Ibu. Ini yang sama-sama kita mau tangkap ya. Ini yang sama-sama kita mau pelajari berkaitan pesan Tuhan. Responi, ini saya mau sampaikan Bapak Ibu. Responi dan maksimalkan diri kita sebaik-baiknya. Ya. Responi dan maksimalkan diri kita sebaik-baiknya. Nah, ketika Tuhan sampaikan persiapkanlah dirimu, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita meresponinya dengan antusias atau tidak? Jangan-jangan gini, ketika pesan ini datang kepada setiap kita, kita responnya biasa-biasa saja. Saya mau mendorong setiap kita Bapak Ibu. Mari kita persiapkan diri kita dengan maksimal. Mari kita responi pesan Tuhan ini. Dengan apa? Dengan hati yang penuh antusias. Dengan hati yang bergairah, dengan hati yang berkobar-kobar. Karena kalau kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu, tidak semua menjadi langsung hebat kan? Ada proses panjang. Ada persiapan, ada waktu yang panjang untuk mempersiapkan pribadi mereka. Ya. Ada Musa, nggak langsung jadi orang hebat. Ada Yosua, ada Daud, ada Yusuf, ada Daniel Bapak Ibu. Tidak langsung menjadi orang hebat. Ada proses panjang. Jangan sampai kita mempersiapkan diri kita Bapak Ibu dengan asal-asal. Ya. Saya teringat dengan kisah cerita di dalam Alkitab. Bu Muti sempat sampaikan waktu doa pengurapan tentang 5 gadis bodoh. Dengan 5 gadis bijaksana. Kita tahu ceritanya. Apa yang dilakukan oleh 5 gadis bodoh. Persiapannya tidak maksimal. Betul ya Bapak Ibu ya? Persiapannya seada-adanya. Tidak ada respon yang baik untuk mempersiapkan diri. Tidak ada pengorbanan di dalamnya.
Apa yang terjadi? Ketika sang mempelai datang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka nggak bisa masuk. Mereka sibuk membeli minyak. Waktu persiapan itu bukan waktu-waktu datang sang mempelai. Waktu persiapan itu sebelumnya kan? Kan gitu Bapak Ibu. Saya renungkan itu, iya ya. Ketika kita orang-orang percaya tidak maksimal mempersiapkan diri, tidak meresponi dengan baik pesan Tuhan ini. Gimana mau terjadi apa yang Tuhan rencanakan hal yang besar ini dalam kehidupan setiap kita. Ngasal. Udah merasa ya udah gini saja cukup. Itu ngeri loh Bapak Ibu. Kelihatannya seperti sederhana Tuhan memberikan pesan kepada setiap kita. Tapi kalau kita renungkan, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita selesai. Jangan sampai pula kita persiapannya sama seperti yang dilakukan oleh lima wanita yang bodoh ini Bapak Ibu. Di dalam ilustrasi firman Tuhan. Tidak akan terjadi apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan lihat, waduh gak persiapan apa-apa nih. Ya, jangan sampai kehidupan kita gitu-gitu aja terus. Datar-datar gitu. Pelayanan kita, pekerjaan kita gak pernah meningkat. Gitu-gitu aja. Tuhan bilang, persiapkanlah dirimu. Pertanyaannya apa respon kita Bapak Ibu? Maukah kita memaksimalkan diri kita? Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Agar kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Bagian A. Ada 3 hal yang kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Supaya kita maksimal. Kita harus melakukan penyelarasan hidup terhadap firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau mau maksimal, mari selaraskan hidup kita. Pak Ishak sampaikan, mari bersihkan hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita jauhi. Ada hal-hal yang harus kita hindari. Ada hal-hal yang harus kita buang di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang harus kita buang? Sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Sesuatu yang tidak penting di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan apa dikatakan? Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada yang kita buang, ada yang kita mau terima. Apa yang kita mau terima? Firman Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. Saya bisa merenungkan Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa jika ada noda di dalam diri kita, maka kita sulit untuk bangkit. Sulit untuk maksimal, sulit untuk mempersiapkan diri kita. Karena apa? Karena ada noda, karena ada penghalang-penghalangnya. Jadi bagian kita adalah membuangnya. Melakukan penyelarasan dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Pak Ishak sampaikan kemarin Daud adalah pribadi yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, Daud meminta diselidiki loh sama Tuhan, hebat banget. Apakah jalanku serong atau tidak? Kadang-kadang orang-orang percaya sudah jalan serong masih terus jalan di situ gitu. Tapi Daud minta, Tuhan apakah jalanku serong atau tidak? Mari kita ambil waktu Bapak Ibu. Mari kita mau selaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan.
kita buang, kita singkirkan sesuatu yang tidak berkenan. Dan biarlah hidup kita diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 2 ayat 15 dan 21. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 15 dan 21. Ayat 15 dulu. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Usahakanlah. Ini dia Bapak Ibu. Usahakanlah supaya engkau, bukan mereka loh. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Kalau layak itu apa Bapak Ibu? Memenuhi persyaratan kan? Diseleksi. Lolos dalam seleksi. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu tujuannya, dahsyat sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar kata usahakanlah itu ada apa Bapak Ibu? Ada pengorbanan, betul ya? Ada bayar harga nggak di situ? Oh, ada bayar harga di situ. Ya, dan kita bisa melihat Bapak Ibu. Ya, dalam pelayanan Timotius begitu dahsyat dan luar biasa. Seorang anak muda, tapi dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Itu bagian A, bagian pertama Bapak Ibu. Bagian yang kedua. Bagian B adalah kita harus menyaring setiap ajaran yang kita terima. Apa tujuan yang tentang menyaring ini Bapak Ibu? Supaya tidak terjadi penyimpangan, itu tujuannya. Supaya hati kita tetap terjaga bersih dan murni di hadapan Tuhan. Dan waktu kita mempersiapkan diri kita, apa yang Tuhan sudah rencanakan itu tidak gagal di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Contohnya Pak Ishak sampaikan kemarin Bapak Ibu tentang Himeneus dan Filetus. Mereka gagal. Mereka tidak menjadi perabot yang mulia. Hati mereka kotor. Pikiran mereka dikuasai oleh pikiran mereka sendiri. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat 17-18 Bapak Ibu. Kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Ayat 17 dan 18. Puji Tuhan. Dikatakan seperti ini. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Ayat 18. Yang telah menyimpang. Dari apa? Dari kebenaran. Dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Mengapa kita perlu menyaring semua apa yang kita terima? Supaya tidak terjadi penyimpangan dari kebenaran. Apalagi sekarang kita melihat Bapak Ibu ajaran-ajaran sesat itu, aduh. Ya. Kita bisa akses, waduh ini bahaya di YouTube dan sebagainya, media sosial. Kelihatannya itu tipis-tipis dengan yang aslinya. Orang-orang banyak berdebat. Saya sih nggak mau dengar Bapak Ibu. Mau nggak mau harus terdengar orang putar. Kita mesti pengajaran-pengajaran sesat ini bahaya. Jangan sampai apa yang kita dengar, kita telan mentah-mentah tidak menyaringnya terlebih dahulu. Kita pikir itu besar dari Tuhan. Tahu-taunya dari setan Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi penyimpangan seperti yang terjadi dalam kehidupan Himeneus Bapak Ibu.
Awalnya mungkin masih percaya, masih sejalan dengan Paulus. Masih sejalan dengan kebenaran. Akhirnya melenceng Bapak Ibu. Ya kita perlu jaga ini Bapak Ibu. Kita perlu menyaring semua apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat. Itu bagian B. Bagian C yang terakhir adalah gini Bapak Ibu. Dalam hal mempersiapkan diri kita. Ini Pak Ishak juga sampaikan. Kita memerlukan orang lain untuk membantu atau menolong kita. Siapa saja kira-kira Bapak Ibu? Ini yang pertama, kita harus lihat ini yang pertama. Yang pertama adalah pribadi Roh Kudus Bapak Ibu. Ada pribadi Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita. Ada pribadi Roh Kudus yang akan selalu mendidik, mengarahkan kita. Pada waktu kapan? Pada waktu kita sedang mempersiapkanlah dirimu. Seperti Tuhan sampaikan, persiapkanlah dirimu. Jangan sampai kita merasa saya mampu sendiri. Oh tidak, kita perlu orang lain. Kita perlu pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Iya, oke. Dikatakan seperti ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mungkin kita tidak mengerti Bapak Ibu. Tapi ada pribadi Roh Kudus yang akan mengajarkan kita banyak hal. Yang kedua, siapa saja Bapak? Yang kedua, yang pertama pribadi Roh Kudus, yang kedua ada Bapak Rohani. Ada Bapak Gembala. Yang akan selalu mengingatkan dan membimbing. Yang penting kuncinya gini, mau terbuka saja, itu saja. Yang penting mau terbuka. Waktu kita diarahkan, waktu kita diluruskan, yang penting terbuka saja. Ya, bagian ini perlu kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Karena waktu kita pun ditegur kadang-kadang gak mudah, ya kan? Tapi percayalah apa yang diarahkan itu pasti sesuatu yang baik. Ya. Siapa lagi Bapak Ibu selain pribadi Roh Kudus, Bapak Rohani, Bapak Gembala, ya. Komunitas komsel kita Bapak Ibu. Tapi komunitas yang jelas ya. Komunitas komsel di mana kita bertumbuh sama-sama. Ya. Saling mengingatkan. Bahkan saling menegur. Ya. Tapi saya harus tekankan ini Bapak Ibu. Dalam komunitas yang sama-sama bertumbuh ya. Bukan komunitas yang ketemu di jalan. Bukan itu. Komunitas yang sama-sama mendapatkan pengajaran yang sama. Jangan sampai kita mendapatkan dari komunitas yang lain yang kita tidak kenal. Saya mau tekankan dalam komunitas yang sama-sama kita bertumbuh. Sama-sama mendapatkan makanan yang sama. Sama-sama kita mendapatkan aliran yang sama. Karena ketika Tuhan mengatakan persiapkanlah dirimu, kita butuh orang-orang yang sejalan dengan kita. Jadi tidak panjang lebar Bapak Ibu, satu hal ini yang sama-sama kita mau tangkap. Responi dan maksimalkan diri kita sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.